Itu tadi yang di-highlight kereta api jarak jauh ya, belum yang KRL, bus, dan semua transportasi umum lainnya. Pelecehan seksual sendiri merupakan masalah serius yang sayangnya masih kerap dianggap remeh oleh sebagian orang. Padahal tidak hanya meninggalkan luka fisik, pelecehan seksual juga dapat meninggalkan trauma mendalam untuk korban. Kejadian yang belakangan viral harusnya menjadi catatan untuk perubahan besar. Lantas apa yang bisa kita lakukan bersama dalam mencegah dan menghentikan hal ini? Bergabung bersama kami Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yantriyani, dan sebelumnya kami sudah menghubungi pihak PT KAI namun belum mendapatkan respon hingga saat ini. Ibu Andi, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Oke, Bu Andi, kita tahu transportasi publik belum menjadi ruang yang aman dari pelecehan seksual. Bahkan data Koalisi Ruang Publik Aman 4 tahun lalu ini datanya, 46% dari sekitar 62.000 responden mengaku mengalami pelecehan seksual di transportasi publik. Hal ini berulang terjadi lagi sampai kemarin viral di lini masa. Bagaimana Komnas Perempuan melihat budaya masyarakat yang kayaknya nih perspektifnya belum sama gitu, bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran yang harus mendapatkan hukuman? Betul sekali, Mbak Putri. Satu titik kita melihat bahwa peristiwa pelecehan seksual ini terus-menerus terjadi, dan saat yang bersamaan kita juga melihat bahwa sudah semakin tumbuh ya keberanian dari korban untuk melaporkan, minimal menyatakan apa yang ia alami. Dan juga di saat yang bersamaan yang cukup menggembirakan, kita sudah menyaksikan bahwa ada sejumlah anggota masyarakat yang turut membantu korban dalam memastikan ia mendapatkan perlindungan, memastikan ia mendapatkan pertolongan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, misalnya dengan pihak KAI jika ini menggunakan komuter lain ataupun dengan kereta, dan juga bahkan berusaha untuk berangus pelaku sehingga dapat ditindak. Memang peristiwa pelecehan seksual di ruang publik khususnya di transportasi umum masih menjadi keprihatinan yang kita bersama, yang kita perlu lebih kuat lagi ya untuk memastikan pencegahannya dan juga upaya penanganan yang lebih baik serta dukungan untuk pemulihan korban. Oke, Bu Andi, kalau kita berbicara dari sisi korban, beberapa di antaranya merasa kalau mau melapor agak takut mungkin, takut ribet, takut disulitkan dan lain-lain, jadi mending berdamai gitu dengan pelaku. Ini kayaknya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Padahal memori akan pelecehan itu kan akan terus teringat ya cukup lama. Imbauan untuk korban dari Komnas Perempuan, kalau memang tidak ada orang yang ikut membela di tempat lokasi kejadian, seperti apa? Betul sekali, banyak yang masih ragu-ragu untuk melaporkan dan memproses secara hukum. Dulu mungkin karena payung hukumnya juga tidak tersedia. Dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan tentang pelecehan seksual baik itu secara fisik maupun non-fisik menjadi lebih kuat. Karenanya semoga dengan kehadiran undang-undang ini justru akan semakin menambah keberanian dari korban yang sebagian besarnya adalah perempuan untuk melaporkan kasusnya dan memprosesnya secara hukum. Kami juga memahami bahwa memang sesuai juga dengan amanat undang-undang, kita perlu memastikan kesiapsiagaan ya dan perspektif dari aparatnya sehingga ketika menjalankan tugasnya dalam menerima laporan itu betul-betul bisa membantu korban, tidak menimbulkan trauma baru. Tapi memang dilaporkan atau tidak dilaporkan, berproses atau tidak berproses secara hukum, itu trauma yang dialami oleh korban jadi tetap ada. Itu mengapa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban untuk mendapatkan pendampingan itu diakui dan dijamin sejak mulai ia mau melaporkan kasusnya. Dan untuk itu pemerintah khususnya ada layanan itu dengan bergegas ya memastikan bahwa layanan ini ada, dan juga aparat-aparat yang berwenang itu harus dilatih. Kami dalam proses berdiskusi dengan pihak KAI untuk melanjutkan kerjasama ini pasca dibuatnya kebijakan terkait dengan blacklist untuk kereta jarak jauh gitu ya yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dan salah satu bentuk kerjasama yang sempat kami bincangkan adalah juga melatih kapasitas dari petugas baik itu di dalam kereta maupun di peron sehingga lebih sigap lah dalam menerima laporan korban dan juga membantu proses pelaporan lebih lanjut jika ini akan diproses hukum. Oke, artinya ada dialog yang dilakukan Komnas Perempuan bersama dengan PT KAI ya Bu Andi? Betul sekali. Dan memang kami juga membahas kita membutuhkan penguatan internal
yang juga mengutamakan pada pemulihan korban, bukan saja pada penindakan pelaku. Baik, bagaimana kemudian Komnas Perempuan melihat hukuman atau aturan yang diberlakukan PT KAI baru-baru ini juga memblacklist pelaku pelecehan seksual. Ini bisa jadi efek jera nggak sih, Bu Andi? Kalau kita pikirkan mungkin ini kayak shock terapi ya, karena kan selama ini belum ada ya bentuk kebijakan serupa ini. Dan kita tahu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diamanatkan agar masyarakat itu dan juga semua pihak ya serta menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kurang-kurangnya bagi orang yang melakukan, dia tahu sekarang bahwa tindakannya itu adalah sebuah kejahatan yang punya konsekuensi cukup dalam, karena kalau dia harus bermobilisasi dengan kereta, dia tidak bisa lagi melakukannya. Nah, ini bisa jadi di-extended ya, karena kan kalau dengan NIK tahu, bisa juga untuk memblokir misalnya pembelian tiket pesawat gitu, atau tiket kereta kapal laut, ataupun moda transportasi lain yang menggunakan NIK. Nah, memang untuk moda transportasi seperti komuter lain kan pembeliannya tidak dengan NIK ya, tapi dengan menggunakan e-money yang sebetulnya lebih gampang untuk ditransaksi gitu, karena kartunya sendiri kan tidak mengikat pada satu identitas tertentu. Karena itu Komnas Perempuan juga sedang berdialog dalam dialog dengan KAI, kami juga membahas dan lain untuk kita melakukan penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan pelecehan seksual transportasi komuter lain. Baik, artinya ada pengembangan lebih lanjut untuk moda transportasi yang tidak memerlukan NIK begitu ya, bagaimana mengatasi pelaku pelecehan seksual ini. Tapi kalau kita lihat dengan tadi Bu Andi juga mengatakan bahwa Undang-Undang TPKS ini nampaknya bisa menjadi payung hukum lah untuk membuat korban khususnya perempuan berani bicara, berani speak up dari pelecehan yang dialami. Peran serta masyarakat harus seperti apa untuk pencegahan aksi pelecehan di ruang publik khususnya transportasi, Bu Andi? Ya, tapi sebelum pertanyaannya Mbak Puspa, perkenalkan saya juga membuat penegasan ya, karena kita melihat bahwa NIK ini bisa menjadi salah satu titik masuk. Tadi sebelum berita ini kan juga ada tentang seorang guru honorer gitu ya, melakukan atau diduga melakukan tindakan pelecehan seksual, ataupun juga kita mendapatkan banyak pemberitaan tentang bagaimana tindakan kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan sekolah. Nah, model pendataan penduduk di mana kita bisa mengatur mobilitas dan juga bisa menjadi ruang untuk mengecek pekerjaan jenis apa yang sebetulnya merentankan terjadinya keberulangan pekerjaan, ini juga menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan, karena juga uang untuk melakukannya diperbolehkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini dimaksudkan untuk menjamin tidak berulangan peristiwa, khususnya pelaku yang, dan semoga dengan itu memberikan sinyal kepada masyarakat umum bahwa kita semua tidak main-main nih berupaya untuk menghentikan kekerasan seksual di berbagai ruang. Nah, untuk masyarakat tentunya kami berharap bahwa akan terlibat penuh dalam memberikan upaya pendidikan, dan ini di dalam Undang-Undang TPKS juga bahkan masuk sampai pada peran keluarga. Karena kita di dalam keluarga bisa sama-sama menguat, baik itu untuk memastikan tidak ada anggota keluarga yang menjadi pelaku pelecehan ataupun kekerasan seksual lainnya, maupun apa yang dapat dilakukan kalau kamu menjadi korban. Pastikan anggota keluarga mengenali bahwa setiap anggota keluarga yang lain itu akan mendukung dia jika ia ingin melaporkannya. Selain itu juga dari Komnas Perempuan dan juga berbagai lembaga lainnya, kami menyediakan informasi-informasi kemana masyarakat dapat melaporkan kasusnya dan juga dukungan yang dapat mereka peroleh. Dan jika masyarakat bisa menghimpun informasi ini, ketika ada orang yang kita tahu menjadi korban, kita bisa memberikan informasi itu sehingga dapat digunakan. Nah, hal lain tentunya yang sangat penting bagi kami adalah juga memastikan bahwa kita tidak menyalahkan korban, dan sebaliknya turut memastikan ada proses hukum yang dapat dijalani oleh pelaku dan juga proses rehabilitasinya agar kejadian serupa tidak berulang di masa depan. Baik, Ibu Andi Yantriani, kita harapkan juga hal yang sama, semoga dengan viralnya kejadian belakangan ini pemerintah khususnya tidak main-main dalam membuat aturan bagaimana meminimalisir aksi pelecehan seksual
di ruang publik dan juga transportasi publik. Ibu Andi Yantriani, Ketua Komnas Perempuan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected.